Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Di video kali ini saya akan bagikan lagi resep untuk tambahan ide jualan buat teman-teman. Ini adalah kue coklat. Bikinnya gampang banget. Rasanya juga enak, empuk banget. Cocok dibikin saat weekend kayak gini, pasti anak-anak suka banget, Bun. Nah, mau tahu cara pembuatannya? Simak video ini sampai selesai. Di sini saya udah siapkan 2 bungkus bubuk minuman coklat. Lalu kita tuang ke dalam wadah atau gelas. Boleh pakai merek apa aja. Nah, karena di sini gelas yang saya gunakan itu kecil, jadi saya pindah aja ke wadah. Lalu tambahkan 70 ml air panas. Dan kita aduk sampai tercampur dan larut ya. Kalau udah tercampur kayak gini, kita sisihkan dan ditunggu dingin. Tambahkan juga 50 gram gula pasir, setengah sendok teh vanila atau vanili bubuk juga boleh, dan setengah sendok teh garam. Lalu kita mixer dengan kecepatan sedang hingga putih kental. Nah, kalau udah mengembang putih kental kayak gini, sekarang kita akan matikan dulu mixernya. Lalu tambahkan 250 gram tepung terigu. Saya gunakan yang pro sedang. Ini sebaiknya diayak dulu biar nanti nggak ada gerindelan juga. Tambahkan juga 1 sendok teh ragi instan. 300 ml santan, masukin semuanya aja. Saya gunakan 65 ml santan instan ditambah air ya, jadi totalnya 300 ml. Lalu kita aduk dulu sebelum mixer dinyalakan. Kita nyalakan mixer dengan kecepatan sedang, sambil terus kita aduk kayak gini sampai benar-benar tercampur semua. Kita rapikan dulu bagian samping-sampingnya kayak gini biar termixer semua ya. Lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan sedang sampai tercampur. Lalu kita masukin coklat yang kita bikin sebelumnya, ini udah dalam keadaan dingin ya. Jangan dimasukin dalam keadaan panas, nanti raginya bisa mati. Setelah itu tambahkan 2 saset susu kental manis coklat. Setengah sendok teh pasta coklat. Lalu kita mixer kembali sampai rata. Terakhir tambahkan 75 gram margarin yang udah dicairkan sebelumnya, ini udah dalam keadaan dingin. Kita mixer kembali sampai rata. Nah, kalau udah kita matikan mixer, diratakan kembali dengan spatula, pastikan adonan udah tercampur semua. Nah, selanjutnya kita saring adonan biar nggak masuk gerindilan-gerindilan yang ada di dalam adonan ini ya. Jadi nanti tekstur dari kuenya itu halus.
Nah, ini adonannya udah kelihatan halus dan lembut ya teman-teman. Kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 1 jam sampai mengembang. Nah, kurang lebih selama 1 jam adonannya udah mengembang juga, dan ini saya aduk. Lanjut, kita akan masak, panaskan teflon. Setelah panas, kita oles dengan sedikit margarin. Kita gunakan api yang paling kecil aja. Nah, kalau udah benar-benar panas, kita tuang adonan. Sebelumnya kita aduk dulu ya teman-teman. Lalu kita tuang adonan cukup 3/4 bagian dari cetakannya aja. Kalau udah dituang semua, tinggal kita tutup dan ditunggu sampai benar-benar matang dan permukaannya mengering ya. Kita gunakan api kecil. Nah, boleh sering dicek juga kalau seandainya permukaan udah kering dan sampingnya udah kecoklatan dan kering gitu, tandanya kuenya udah mateng dan bisa kita angkat. Nah, ini udah matang ya, kita angkat satu persatu. Nah, ini dia kue coklat kita udah jadi, hasilnya banyak banget, dia juga gembul-gembul banget teman-teman. Di satu resep ini menghasilkan 20 buah kue. Resep kue yang satu ini cocok banget dijadikan ide jualan teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita cobain. Kita ambil satu kuenya. Nah, kelihatan banget dia matangnya merata, empuk dan lembut banget teman-teman. Untuk seratnya bagus banget, kayak bersarang gitu. Coba kita potong ya. Nah, teman-teman bisa lihat dia bersarang, empuk banget. Dan untuk rasanya sendiri pastinya enak banget, nyoklat. Anak-anak pasti suka banget nih kalau dibikin cemilan yang satu ini. Ini adalah kue lumpur tape. Walaupun baru pertama kali nyobain, ternyata rasanya beneran enak banget teman-teman, lembut, bikinnya gampang. Kuenya juga nggak ada amis-amisnya sama sekali, lembut banget. Kalian harus banget cobain resep ini di rumah, cocok dijadikan isian snack box atau sekedar bikin cemilan aja di rumah ya. Nah, untuk cara pembuatannya, simak video ini sampai selesai. Nah, untuk cara buatnya ini gampang banget teman-teman. Semua bahan tinggal kita blender aja atau dichopper juga boleh. Nah, ini saya gunakan 300 gram tape singkong yang udah dibuang sumbu bagian tengahnya. Tambahkan juga 90 gram gula pasir. Setengah sendok teh garam ya teman-teman, tapi ini nggak kerekord videonya. Tambahkan juga 2 butir telur. Dan 100 gram tepung terigu, saya gunakan yang pro sedang. Tambahkan juga 280 gram santan, saya gunakan 2 bungkus santan instan 65 ml, ditambah 150 ml air, jadi totalnya 280 ml. Tambahkan juga vanila cair secukupnya, biar nanti kuenya nggak amis. Nah, selanjutnya kita akan blender semua bahan ini sampai benar-benar halus. Nah, kalau dirasa udah halus dan tercampur semua, kita akan pindah ke wadah. Boleh kita cek adonannya ini benar-benar halus dan lembut ya. Jadi nggak ada gerindilan-gerindilan tepung. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan margarin cair yang udah dingin sebanyak 70 gram.
Lalu kita aduk rata kembali sampai benar-benar tercampur semua. Nah, kalau udah tercampur, kita akan tambahkan sedikit pewarna kuning tua. Di sini saya masukin 2 tetes aja ya teman-teman, tapi ini opsional. Kalau teman-teman nggak mau tambahin juga boleh. Karena di sini saya mau warnanya lebih bagus, saya tambahin sedikit aja. Nah, ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya teflon ini udah dipanaskan menggunakan api kecil. Ini udah benar-benar panas, baru kita oles dengan sedikit margarin. Kita tunggu beberapa saat sampai benar-benar panasnya stabil, baru kita tuang adonan. Nah, ini adonannya kita isi 3/4 bagian dari cetakannya aja. Kalau udah tinggal kita tutup aja dan kita tunggu sampai setengah matang. Kalau udah setengah matang kayak gini, kita tambahkan topping keju parut. Nah, untuk topping di sini saya sengaja kasih keju parut biar rasanya lebih enak lagi. Karena biasanya itu kan dikasih kismis ya teman-teman, tapi ini agak beda dan teman-teman bisa rasain sendiri. Perpaduan rasa kuenya itu bener-bener enak banget kalau ditambahin keju parut. Nah, sekarang tinggal kita tutup aja dan ditunggu sampai benar-benar matang ya teman-teman. Tapi di sini kita harus sabar banget atau boleh sering dicek juga biar matangnya merata dan nggak gampang gosong juga ya kalau kita gunakan api besar dan pengen cepat matang. Kita gunakan api yang kecil aja biar matangnya sempurna. Nah, ini kuenya juga udah matang ya teman-teman. Tapi permukaan sampingnya ini nggak gosong sama sekali, dia benar-benar matang ke dalam-dalamnya ya. Nah, itu bagian pinggirannya itu memang kecoklatan, tapi nggak gosong. Kita akan angkat semua kuenya dan untuk api kompornya boleh dimatiin. Nah, ini dia hasilnya. Kue lumpur tape keju kita udah matang semua. Hasilnya cantik-cantik banget teman-teman. Kurang lebih hasilnya itu 19-20 piece. Lumayan banyak juga. Dan untuk cara bikinnya teman-teman bisa lihat ya, ini mudah banget. Kalian wajib recook ini di rumah. Karena rasanya emang seenak itu teman-teman, gak ada amis-amisnya. Karena saya pernah beli kue lumpur rasanya itu beneran amis. Jadi saya gak pernah beli lagi. Mending bikin di rumah sendiri aja ya teman-teman, karena bikinnya juga gampang. Kalau mau dijadikan ide jualan, teman-teman bisa kemas di dalam box mika juga atau dimasukin ke dalam paper cup dulu ya teman-teman. Biar hasilnya itu lebih cantik dan rapi. Atau dimasukin ke dalam plastik OPP juga bagus. Jadi kita sesuaikan aja. Nah, sekarang langsung aja kita cobain, kita ambil satu kuenya. Nah, untuk tampilannya aja udah cantik banget ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, pinggirannya itu tuh nggak gosong sama sekali ya teman-teman. Warnanya memang kecoklatan gitu. Dan bawahnya juga nggak gosong, ini matangnya merata. Jadi teman-teman harus sabar. Kalau mau hasilnya itu benar-benar matang sampai dalam-dalam ya. Kuenya empuk lembut banget teman-teman. Nah, coba kita potong. Nah, kelihatan banget ya. Bener-bener lembut banget dan untuk rasanya sendiri beneran enak, mantep deh pokoknya. Kalian wajib cobain. Di video kali ini kita akan bikin cemilan lagi yang gampang banget bikinnya. Cuma menggunakan 1 telur dan campuran susu, bener-bener enak banget nih teman-teman kuenya. Dan gak perlu pakai mixer, cukup diaduk-aduk aja. Pasti kalian bisa bikin ini di rumah. Dijamin anti gagal ya, bikinnya cepet juga.
Kuenya bener-bener empuk, wangi banget. Ada legitnya juga, dijamin kalian bakal ketagihan dengan resep kue yang satu ini. Nah, untuk cara pembuatannya, simak video ini sampai selesai. Di sini saya udah siapkan 300 ml susu cair, boleh menggunakan susu bubuk ditambah air ya. Nah, tambahkan 1 butir telur. Kita akan aduk sampai tercampur rata. Kalau dirasa udah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung terigu pro sedang. Sebaiknya diayak dulu biar nanti nggak ada gerindilan. Tambahkan juga seperempat sendok teh vanili bubuk atau vanila cair, 1 sendok teh ragi instan, 80 gram gula pasir, kalau teman-teman mau manis boleh ditambahin. Lalu kita campur rata. Kalau udah tercampur rata, masukkan campuran susu dan telur tadi, dimasukin bertahap ya, sambil diaduk. Nah, ini untuk sisa susu cairnya kita masukin semua dan diaduk lagi sampai benar-benar halus ya tekstur dari adonannya. Nah, ini adonannya udah lembut dan halus. Sekarang kita akan tambahkan 30 gram margarin cair. Ini udah dilelehkan sebelumnya ya teman-teman. Pastikan udah dalam keadaan dingin. Jangan dimasukin dalam keadaan panas, takutnya nanti raginya bisa mati ya. Nah, ini kita campur rata kembali. Nah, karena di sini saya nggak punya pasta coffee mocha, saya tambahin kopi bubuk aja ya teman-teman. Tapi udah saya seduh dengan air panas tadinya, dimasukin dalam keadaan hangat atau dingin ya. Kalau kalian mau tambahin sedikit pasta coklat juga boleh, atau di semuanya dimasukin pasta coffee mocha, itu juga enak banget ya teman-teman. Nah, ini setelah kita aduk, kita rapikan lagi dengan spatula. Kalau udah tinggal kita tutup dan diamkan selama 30 sampai 40 menitan ya. Setelah 40 menitan kita buka. Lalu kita aduk kembali sampai tekstur dari adonannya ini tuh bener-bener lembut kayak semula ya. Nah, ini cukup. Sekarang tinggal dipanaskan aja cetakannya. Di sini saya kasih alas juga di bagian bawah. Kalau cetakannya udah panas, kita oles dengan sedikit margarin. Untuk apinya kita gunakan yang paling kecil aja. Kalau udah, tinggal kita tuang adonan, cukup 3/4 bagian dari cetakan, soalnya nanti akan mengembang. Nah, ini kita tunggu sebentar sampai mengeluarkan gelembung-gelembung kayak gini. Setelah itu kita tambahin topping, saya gunakan slice almond atau jenis topping apa aja yang teman-teman mau. Mohon maaf banget ya teman-teman, suaranya sedikit berbeda karena saya lagi batuk.
Nah, kalau udah ditambahin topping semua, tinggal kita tutup dan dimasak sampai bener-bener matang dan permukaan kering ya. Nah, kurang lebih selama 10-15 menitan kita panggang. Coba kita cek kalau permukaan udah kering, itu tandanya kuenya udah matang ya. Langsung aja kita angkat satu persatu. Hasil kuenya benar-benar cantik dan gembul banget ya teman-teman. Dan nanti akan kita panggang lagi untuk sisa adonan. Boleh dioles lagi dengan sedikit margarin ya cetakannya. Nah, di satu resep dapatnya juga lumayan banyak ya teman-teman. Coba menggunakan satu telur, hasilnya menjadi 14 piece kue dengan cetakan diameter 6 kali 2 cm. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Kuenya cantik-cantik juga gembul-gembul. Cocok dibikin saat ada acara di rumah. Karena bikinnya juga satset gampang banget. Apalagi cuma menggunakan satu telur juga irit bahan ya teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita cobain. Kita ambil satu kuenya. Nah, dari tampilannya aja itu udah kelihatan. Dia cantik, empuk banget ya teman-teman. Ini juga wangi banget loh. Ada aroma kopinya juga. Ini empuk, gembul banget teman-teman. Nah, coba kita potong ya. Seratnya juga kelihatan ya teman-teman. Nah, kayak gini nih. Seratnya juga bagus. Empuk banget, sedikit kenyal-kenyal gitu. Nah, untuk rasanya sendiri benar-benar enak banget, legit. Aromanya juga wangi, cocok banget untuk teman yang ngeteh atau ngopi bareng keluarga.